Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Prabayu, NPM 233510753 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempelajari yaitu JavaScript Asynchronous. Apa itu JavaScript Asynchronous? Yaitu JavaScript asynchronous memungkinkan program untuk menjalankan tugas tertentu di latar belakang tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Dengan cara ini, program tetap responsif dan tidak terblokir oleh tugas yang memerlukan waktu lama. Perbedaan asynchronous dengan synchronous yaitu JavaScript synchronous adalah cara eksekusi kode secara berurutan, di mana setiap perintah dijalankan satu persatu sesuai dengan urutannya dalam script. Jika ada satu perintah yang membutuhkan waktu lama untuk dieksekusi, maka perintah berikutnya harus menunggu hingga perintah tersebut selesai. Baik, di sini saya akan mempelajari yaitu JavaScript asynchronous dengan ada 3 penerapan, yaitu yang pertama kita ada callback. Callback adalah fungsi yang diberikan sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil setelah proses asinkronus selesai. Cara ini merupakan metode paling dasar dalam menangani asinkronus di JavaScript. Namun, penggunaan callback secara berulang dapat menyebabkan callback hell, yaitu kode menjadi sulit dibaca dan dikelola karena terlalu banyak callback bersaing. Baik, di sini saya akan langsung mencoba mempraktekannya dalam VS Code. Yang pertama yaitu callback. Di sini saya akan mencoba menggunakan contoh sederhana, yaitu dengan cara menampil barang, kode nama barang gitu. Oke, di bagian bodinya kita akan mencoba dengan membuat header lagi, dengan nama daftar barang, coba ya. Daftar barang. Lalu kita buat tombol buttonnya, yaitu klik ambil barang, lalu kita buat tampilkan. Lalu kita buat untuk akhirnya, yaitu dengan cara ID hasil. Jika sudah, kita langsung masuk ke bagian scriptnya, yaitu kita gunakan function fetch barang dengan, yaitu kita gunakan yang pertama callback,
Timot, lalu ini kita ambil contoh barangnya itu laptop, misalnya laptop, baru ada mouse, baru keyboard, di sini kita set 2000, tutup. Maaf, ini kurang satu. Nice. Jika sudah, kita buat lagi di bawahnya, yaitu function baru, function dengan ambil barang, lalu dokumen, inner text, kita buat animasi saat memproses datanya, yaitu dengan mengambil data, lalu barang, dokumen, get, ini baru hasil. Sama dengan barang join. Jika sudah, kita berikan. Baik, jika sudah, kita akan coba running ya. Di sini kita coba. Nah, akan jadi seperti ini, yaitu penampilan daftar barang yang tadi kita tulis di sini, daftar barang untuk headernya.
lalu kita tombol buttonnya kita buat tampilkan di sini, kita akan coba. Maka jika berhasil, maka akan mencoba memproses, yaitu mengambil data lalu ke datanya. Kita coba. Nah, dan ini dia datanya. Baik, jika sudah, kita akan coba lagi ke selanjutnya. Yang kedua yaitu ada promise. Promise adalah objek yang mempresentasikan hasil dari operasi asinkronus yang bisa memiliki dua kemungkinan. Yang pertama yaitu ada resolve, berhasil menyelesaikan tugas, dan kedua ada reject, terjadi kesalahan atau gagal menyelesaikan tugas. Promise memungkinkan penulis kode yang lebih bersih dibandingkan callback, karena kita dapat menggunakan then untuk menangani hasil sukses dan change untuk menangani error. Saya akan coba lagi di VS Code itu dan promise. Baik, di sini saya akan coba kita buat headernya lagi dengan judul daftar barang lagi, coba ya. Lalu kita buat tombol buttonnya lagi. Button one click. Kita buat di sini, tampilkan lagi untuk nama buttonnya. Lalu kita buat untuk hasil. Sudah, kita langsung ke bagian scriptnya lagi dengan menggunakan function barang kita buat, karena kita menggunakan new promise sekarang ya, maksudnya new resolve jika benar. Baru timeout. Resolve. Di sini kita buat barangnya misalnya sama saja seperti tadi ya, yaitu ada laptop, lalu ada mouse tadi ya, mouse,
keyboard. Kita set ke 2000 lagi. Jika sudah, kita buat lagi. Itu function lagi. Function ambil barang. Komen. Hasil. Teks. Mengambil data. Untuk efek animasinya lagi, bukan efek animasi sih sebenarnya. Time out. Maaf salah. Teks. Barang lalu join. Baik, jika sudah kita akan coba running. Nah, jika berhasil akan seperti saja, itu mengambil data lalu menampilkan datanya. Kita coba. Nah, benar. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Yaitu ada async atau await. Async atau await adalah cara modern untuk menangani asinkronus di JavaScript dengan gaya kode yang lebih bersih dan mudah dibaca. Async digunakan untuk menandakan bahwa sebuah fungsi mengandung kode asinkronus, sedangkan await digunakan untuk menunggu proses selesai sebelum melanjutkan eksekusi kode berikutnya.
Oke, kita akan coba lagi. Kita buat headernya lagi, yaitu dengan H2. Kita buat headernya, kita ambil contoh seperti yang tadi lagi saja. Kalau gitu, daftar barang, lalu kita buat tombol buttonnya. Ambil barang, kita buat lagi, yaitu ID. Masuk ke bagian scriptnya lagi dengan set barang, lalu return. Kita buat kita mengambil contoh seperti yang tadi saja, yaitu adalah laptop, lalu ada mouse, keyboard, lalu kita buat, kita set ke 2000 lagi. Kita buat lagi di bawahnya, nah, yaitu
Set element by ID. Teks, lalu ada kita gunakan baru. Dokumen gitu. Baik, jika sudah akan kita coba running lagi. Nah, kita coba lagi. Nah, benar ya. Oke, kita lanjut. Yaitu perbedaan callback, promise, dan async atau await dalam JavaScript. Dalam JavaScript terdapat 3 metode utama untuk menangani operasi asinkronus, yaitu callback, promise, dan async atau await. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketiga-tiganya, yaitu ada callback dalam metode di mana sebuah fungsi dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan dieksekusi setelah tugas asinkronus selesai. Cara ini cukup sederhana untuk tugas kecil, namun dapat menyebabkan masalah yang disebut callback hell, di mana kode menjadi sulit dibaca dan dikelola jika terdapat banyak callback bersarang. Yang kedua ada promise, adalah pendekatan yang lebih modern dibanding callback. Promise bekerja dengan cara mengabaikan sebuah objek yang mewakili keberhasilan atau kegagalan dari operasi asinkronus. Promise menggunakan metode TEN untuk menangani hasil sukses dan catch untuk menangani kesalahan. Dengan promise kita dapat menghindari callback hell dan membuat kode lebih bersih. Namun jika terlalu banyak TEN yang digunakan, kode masih bisa menjadi panjang dan sulit diikuti. Yang ketiga ada async atau await. Dalam cara paling modern dan paling mudah dibaca dalam menangani operasi asinkronis. Dengan menggunakan kata kunci async pada fungsi dan await untuk menunggu hasil promise, kode menjadi lebih terstruktur dan menyerupai kode sinkronus sehingga lebih mudah dipahami. Meskipun begitu, async atau await hanya bisa digunakan dalam fungsi yang dideklarasikan sebagai async dan tidak didukung di browser lama tanpa tambahan polyfill. Secara umum, penggunaan async atau await lebih disarankan karena membuat kode lebih bersih dan mudah dikelola. Namun, dalam beberapa kasus penggunaan promise tetap berguna, terutama jika ingin mendukung lingkungan yang lebih luas. Sementara itu, penggunaan callback sebaiknya dibatasi hanya untuk tugas sederhana atau ketika tidak ada alternatif lain yang lebih baik. Baik, segitu saja pembelajaran saya terhadap ketiga metode ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.